Saudara, hari ini kami kembali dengan Sapa Indonesia Akhir Pekan dengan informasi lainnya. Di antaranya, saudara, libur panjang akhir pekan PT KAI Daob 1 Jakarta alami lonjakan penumpang. 74 perjalanan kereta jarak jauh dioperasikan, 35 diantaranya diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Stasiun Pasar Senen terpantau ramai penumpang. Mayoritas penumpang menuju ke Purwokerto, Surabaya, dan Solo Balapan. Terdapat 74 perjalanan kereta jarak jauh dari Daob 1 Jakarta dan 35 kereta api berangkat dari stasiun Pasar Senen. Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta bilang jumlah penumpang dapat berubah seiring penjualan tiket kereta api jarak jauh. Terdata lebih dari 42.000 penumpang berangkat dari Jakarta sejak hari Kamis. Tercatat sementara sebanyak 147.473 pelanggan yang terdiri dari 131.872 pelanggan kereta api jarak jauh dan 15.601 penumpang kereta api lokal. Volume tertinggi terjadi pada Kamis hari ini 4 September 2025 dengan 42.684 pelanggan. Antusias tinggi masyarakat bepergian menggunakan kereta api juga terlihat di Bandung, Jawa Barat. Data dari PT KAI Daob 2 Bandung, sebanyak 84.000 tiket kereta api ludes terjual dari 102.000 tiket kereta api yang disediakan. Penjualan tiket kereta api didominasi rute favorit seperti tujuan Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, dan Malang. Kita akan pantau suasana libur panjang akhir pekan di Jakarta dan Bandung. Ada jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda, dan juru kamera Adini Anissa di stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, dan juru kamera Reza Pratama di Bandung, Jawa Barat. Kita ke stasiun Senen terlebih dahulu. Putu, selamat pagi. Bagaimana keramaian penumpang di libur panjang akhir pekan di stasiun Senen pagi hari ini? Selamat pagi Okta dan juga saudara. Sebelum saya mulai laporan saya mau kasih pantun buat Okta. Makan bubur di balai-balai, saatnya libur le. Kayak itu yang terjadi di stasiun Pasar Senen. Karena kalau kita lihat ini memang jumlahnya agak lebih banyak begitu ya jika dibandingkan dengan perjalanan-perjalanan di hari-hari biasa. Meskipun Okta dan juga saudara ini perlu diperhatikan juga jumlahnya ini tidak membludak kalau dibandingkan dengan libur lebaran. Ini bisa dilihat bagaimana kemudian calon-calon penumpang yang ada di kawasan stasiun Pasar Senen ini masih bisa duduk begitu ya di area-area tunggu, di kursi-kursi, dan masih ada beberapa kursi yang kosong. Artinya memang jumlah ataupun juga kapasitas dari stasiun Pasar Senen ini masih cukup dan memadai untuk menyambut calon-calon penumpang yang akan berlibur di masa libur panjang periode 3 sampai dengan 7 September 2025. Juru kamera Kompas TV, Okta dan juga saudara akan menunjukkan kepada Anda situasi terkini di kawasan stasiun Pasar Senen, di mana kalau Anda lihat Okta dan juga saudara ini bagi para penumpang atau calon penumpang yang baru datang dan belum melakukan check-in secara online, ini akan terlebih dahulu check-in di area ruang tunggu. Nanti kalau sudah mendapatkan tiketnya, maka akan menunggu terlebih dahulu. Kalau nanti sudah mendekati waktu keberangkatan, bagi mereka penumpang yang sudah memiliki tiket, ini baru diperbolehkan untuk masuk ke area peron. Ini adalah antisipasi-antisipasi yang dilakukan oleh PT KAI Daob 1 khususnya yang ada di stasiun Pasar Senen untuk mengantisipasi adanya penumpukan penumpang di area peron karena memang jumlah kursinya tidak sebanyak di area ataupun juga di ruang tunggu. Okta, dari data di PT KAI Daob 1 Jakarta ini memang mencatat dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 September ada lonjakan penumpang jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Jumlahnya tertinggi ini sampai dengan hari ini masih pada kemarin pada tanggal 5 September 2025 di mana ada 44.000 penumpang yang meninggalkan Jakarta dari stasiun Pasar Senen. Meskipun demikian, Okta dan juga saudara, angka ini masih bisa berubah karena rata-rata perharinya ini tiket yang sudah terjual mencapai angka 42.000 sampai dengan tanggal 7 September nanti. Ini ada yang keluar begitu dan juga nanti ada yang kembali ke Jakarta. Tapi seperti yang disampaikan oleh PT KAI Daob 1 memang jumlah ini masih bisa bertambah. Termasuk juga per hari ini mungkin saja angkanya ini bisa bertambah lagi dari yang sebelumnya dan bisa jadi lebih tinggi daripada tanggal 5 September dengan 44.000 penumpang.
Dan kalau kita bicara soal perjalanan untuk mengantisipasi dan juga tentu saja memfasilitasi mereka-mereka yang mau meninggalkan Jakarta dan juga berlibur, ini ada sekitar 86 perjalanan di mana 45 kereta api ini berangkat dari atau perjalanan kereta api ini jalannya dari stasiun Pasar Gambir, maksud kami dari stasiun Pasar Senen, sementara sisanya sekitar 30-an ini berangkat dari Gambir. Dan kalau lihat jumlah perjalanannya tentu saja ini sudah ada penambahan begitu ya jika dibandingkan dengan hari-hari biasa karena memang ada lonjakan yang terjadi. Okta. Ada penambahan, kemudian juga lonjakan penumpang kemarin 44.000 penumpang. Lantas tujuan mana Putu yang jadi favorit penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini? Sampai hari ini Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Jawa Barat ini masih menjadi tujuan yang favorit begitu ya, khususnya Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Beberapa kereta-kereta yang dari pagi tadi kami pantau ini juga merupakan tujuan-tujuan untuk ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, khususnya Yogyakarta, kemudian Solo, ada juga untuk ke Malang. Ini menjadi tujuan-tujuan favorit yang kemudian dipilih masyarakat ataupun juga calon penumpang untuk berlibur dan menghabiskan masa-masa libur dari periode 3 sampai dengan 7 September 2025. Okta. Oke, dari stasiun Pasar Senen, Jakarta, kita ke Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama di tempat sarapan bernuansa jadul di Bandung, Jawa Barat nih katanya. Vida, selamat pagi. Jadi sarapan apa sih yang jadi favorit warga Bandung maupun wisatawan kalau datang ke sana? Okta, ada banyak sekali tentunya pilihan kalau di sini. Ini adalah salah satu tempat sarapan yang memang sedang ngehits atau ngetren di kota Bandung. Saya saja yang sebagai warga Bandung gitu ya Okta dan juga saudara, sejak tahun 2023 saat tempat ini pertama kali dibuka, saya belum pernah ke sini karena memang antriannya selalu panjang dan selalu ramai. Saya mau tunjukkan nih Okta dan juga saudara, tadi ini dibuka pada sekitar pukul 7:10. Tapi bahkan dari setengah 7 ini pengunjung ini sudah memenuhi untuk kemudian menunggu atau waiting list di sini. Kalau ini yang sedang Anda lihat begitu ya Okta, ini adalah antrian pengunjung yang tadi kalau saya dengar dari para petugas yang ada di sini sih bilangnya ada sampai lebih dari 30 antrian. Jadi bisa kebayang ya bagaimana ini jadi konsep sarapan yang hits atau ngetren Okta dan juga saudara, karena memang yang membuat ini jadul selain menunya Okta dan juga saudara, memang konsepnya ini berada di halaman atau di selasar rumah zaman Belanda yang lokasinya berada di Jalan Aceh. Nah, saya juga tadi sempat ngobrol dengan salah satu pengunjung, ini dari luar kota semua, memang kebanyakan Okta dan juga saudara. Ada Kak Amanda di sini. Halo Kak, saya penasaran dan juga mungkin banyak yang penasaran nih Kak. Sebetulnya dari luar kota jauh-jauh, tadi pagi jam 7 udah di sini gitu ya? Sebelum jam 7. Gimana? Sebelum jam 7 ya, lebih tepatnya setengah 6 saya sudah di sini ya. Setengah 6, kenapa bela-belain sih Kak? Karena ini sih emang tempatnya udah viral juga dan suka aja sih sama nuansanya. Jadi kan nuansanya emang rumah yang Belanda gitu ya, yang udah jarang banget lah bangunan-bangunan ini gitu. Dan emang menu-menunya viral juga di TikTok. Jadi ini sih pengen kesini, pengen coba kesini. Mumpung ada di Bandung. Pasti lewat FYP terus ya Kak ya? Betul, karena lewat FYP terus ya, karena kita FOMO Gen Z ini, jadi kita pengen coba kesini mumpung ada di Bandung. Ini kesini sama siapa aja sih Kak, dan dari mana aja nih? Ini sama teman kuliahku, satu jurusan. Jadi ini beda-beda daerah sih. Aku dari Tangerang, dari Jakarta, terus juga dari Cilegon, dari Jakarta. Waduh, oke. Kalau dari menunya Kak, barusan ini pesan apa aja sih Kak? Karena cuaca Bandung sangat dingin ya, jadi tadi coba pesen untuk buburnya, terus ini nasi lemak, terus ini yang katanya sih viral banget roti kayaknya, jadi kita coba. Oke, gimana Kak rasanya tapi? Enak. Oke, siap. Terima kasih banyak Amanda. Have fun ya. Abis ini pasti mau liburan di Bandung ya? Oke, siap. Have fun. Amin. Nah, itu Okta dan juga saudara, bagaimana masih full sekali, tapi kalau dari menunya ada berbagai menu, mulai dari menu tradisional Nusantara sampai menu dari Malaysia seperti nasi lemak. Di sini ada nasi uduk, lalu juga ada lontong kari begitu ya, ada gohyong, dan tadi salah satu yang paling jadi favorit ini adalah roti kaya. Tentunya kalau semisal Anda, Okta dan juga saudara ini mau ke Bandung, pastinya tentunya
tempat ini bisa jadi spot sarapan yang wajib masuk ke wishlist Anda begitu ya. Karena memang selain tentunya ini yang disajikan, ini juga disajikan dengan estetik begitu, Okta. Oke, baik. Okta dan juga saudara, kalau Anda ke sini jangan harus tahan untuk ngantri karena akan ramai seperti ini, apalagi di akhir pekan atau di tanggal-tanggal merah. Okta. Oke, baik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Vida Latas dan juru kamera Reza Pratama dari Bandung, Jawa Barat. Selamat ngantri sarapan. Dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Adini Anissa. Jangan lupa sarapan juga dan selamat bertugas kembali.